Jadi ada 4 poin sebenarnya untuk cahaya. Ini khusus buat kamu ya, Ces. Saya berprasangka baik bahwa Allah izinkan kamu menjadi orang yang berpikir ya. Maka kamu tidak dikuasai oleh dogma, artinya tidak ada selaput yang menutupi pikiran kamu. Maka insya Allah saya berharap hidayah Allah itu cepat masuk ke kolbu kamu. Dan mudah-mudahan kamu cepat diberikan hidayah dari Allah. Nah ini ada 4 poin. Sebenarnya pertanyaan saya tadi arahnya cahaya. Kamu dengar nggak tadi Pak Luken? Saya konfirmasi kalau kamu betul-betul menyimak Pak Luken berbicara. Kamu dengar nggak tadi beliau mengatakan bahwa Kristen itu adalah jalan kebenaran dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Nah, dalilnya mana cahaya? Saya akan bantu kamu untuk menunjukkan betul Pak Luken menyampaikan itu berdasarkan dalil, akulah jalan dan kebenaran. Maka Pak Luken mengatakan lagi, tidak ada manusia yang benar dengan usahanya. Dan itu ternyata dalilnya ada cahaya. Ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 9 10. Pelaku hukum Taurat itu tidak benar menurut Yesus karena kebenaran itu menurut Paulus adalah dengan iman. Nah, di sini ketidakadilan itu berjalan cahaya. Apakah manusia yang tidak benar cahaya, kemudian ketika menjadi Kristen langsung dibenarkan? Maka terjawab di 2 ayat itu benar. Maka beruntunglah para penjahat selama ini. Kalian banyak sekali membunuh orang, banyak sekali melakukan kejahatan. Sekedar beriman kalian kepada Yesus. Pertama kalian percaya dulu dan dibaptis, maka kalian tidak akan pernah diadili lagi. Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus Dewa tanggapi dari Pak Cahaya ini mengenai soal takdir, ya kan, ya rezeki, terus apapun itu. Di Islam itu kami percaya dengan yang namanya takdir. Takdir ada di tangan Allah. Tidak mungkin takdir ada di tangan Tuhan sebelah. Kenapa? Tangannya kena paku sampai sekarang. Jadi tidak ada takdir mereka. Maaf, bercanda. Nah begini ya, mengenai soal kebaikan-kebaikan yang selama ini Bang Cahaya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak memiliki nilai sama sekali di mata Tuhan. Kenapa? Karena standar Islam itu bukan kebaikan, Bang Cahaya. Standar Islam itu adalah kebenaran. Kalau misalkan orang berbuat baik ternyata dia masuk ke surga, ya saya mendingan saya pindah agama dari Islam. Mau ngapain saya masuk Islam? Ya kan? Mau ngapain saya meluk Islam? Sholat harus 5 waktu, udah gitu melakukan yang namanya puasa sebulan full, pagi-pagi kita harus bangun. Saya mendingan pindah agama. Kalau misalkan kebaikan itu bisa menghantar manusia ke dalam surganya Allah. Cuma sayang, standarnya Islam itu bukan kebaikan, tetapi standar Islam itu adalah kebenaran. Benar dulu, baru baik. Seperti halnya yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan banyak kebaikan. Tapi apakah ada nilainya, nilai kebaikan itu? Kalau kita tidak memiliki standar kebenaran, tidak ada sama sekali nilainya, Pak. Ya, orang-orang kafir, orang Islam beda melakukan hal kebaikan. Ketika orang Islam melakukan yang namanya kebaikan, kami ada yang dikatakan sebagai amal baik dan amal soleh. Nah, bagaimana dengan umat sebelah? Apakah bisa dikatakan sebagai amal baik? Apakah ada nilainya? Sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak punya memiliki iman yang benar. Intinya, iman dulu yang benar, baru ada yang namanya amal baik, baru ada yang namanya amal soleh. Selama dia tidak punya memiliki iman yang benar, dia tidak punya yang namanya amal kebaikan ataupun amal keburukan ataupun amal soleh. Tidak, karena standar Islam bukan kebaikan, tapi standar Islam itu adalah kebenaran. Itu ya, poin pertama dulu itu. Yang kedua, Bapak tadi menanyakan kepada kami mengenai soal rizki, ya kan? Apa yang kita punya, Pak, di dunia ini, Pak? Kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Tidak ada. Bahkan, Pak ya, harta yang kita kumpulkan selama ini semua akan Allah ambil. Jangankan harta, Pak, napas, Pak. Napas yang kita hirup, Pak, kita balikan lagi, Pak. Kita buang lagi. Ketika kita meninggal nanti, apa yang terakhir itu adalah membuang napas, Pak. Artinya kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Semua pun milik Allah. Sampai napas yang kita hirup pun kita kembalikan lagi kepada Allah. Betul? Betul tidak, Pak? Nah, seperti itu, Pak. Ya. Terus apa lagi tadi ya? Tadi Bapak mengatakan kalau misalkan kami umat yang tidak percaya sama Islam,
berdasarkan dari kebaikan kami pun akan masuk ke dalam surga. Oh tidak Pak, tidak ada seperti itu ya. Selama ketika Bapak mendengar yang namanya Islam, Bapak mendengar keimanan di dalam Islam, Bapak tidak beriman kepada Islam, mohon maaf Pak, tidak ada tempat di surga. Tetapi kalau misalkan Bapak tidak mendengar akan kedatangan Rasulullah, tidak pernah mendengar ama yang namanya Al-Quran, insya Allah Bapak tidak akan pernah diadili. Itu di dalam kepercayaan kami. Karena Bapak sudah mendengar akan kedatangan Al-Quran, Bapak sudah mendengar akan kedatangan Rasulullah SAW, tapi Bapak tidak beriman, harapan Bapak untuk masuk ke surga sangatlah tipis Pak. Bahkan lebih tipis daripada durek Pak. Kalau Bapak pengen tahu, tidak ada tempat sama sekali Pak. Begitu ya Pak ya, mantap. Dari mana kita bisa tahu kalau misalkan bakal ada kehidupan setelah kematian? Al-Quran bukanlah kitab ilmiah, tetapi banyak cendekiawan, banyak ilmuwan yang mempercayai bahwa keilmiahan di dalam Al-Quran Nur Karim Pak. Tidak ada kesalahan sama sekali. Andaikan ada satu kitab suci di mana tidak ada kesalahan Pak, insya Allah kehidupan setelah kematian itu pun tidak akan ada yang namanya kesalahan Pak. Tetapi kalau misalkan andaikan kitab suci itu ternyata ada satu kesalahan, tidak akan ada yang namanya kehidupan setelah kematian, itu tidak akan benar sama sekali Pak. Nah, aduh, ditulis. Bang Dewa ditulis. Halo, shalom Pak Lukian. Enggak ada korban ini Pak. Iya, agak lucu cara ngomongnya dia itu. Artinya kebenaran dan kebaikan. Apakah tidak terbalik? Karena mau mengejar sorga itu harus dengan amal dong, dengan kebaikan-kebaikan. Izin nanti saya jawab ya Jul. Kalau kebenaran di dalam Kristen, sebab dia kan tadi sudah tuding ke Kristenan. Karena Kristen punya rekel yang sudah final. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa tanpa melalui Yesus. Itu sudah final, itu kata-kata Yesus. Teks-teksnya jelas. Kenapa dikatakan kita ini agama yang tidak ada kebaikan dan tidak ada kebenaran? Nah, itu keliru karena dia melihat dalam perspektif yang lain. Ya, saya begitu. coba jawab ya sekalian untuk membuka cakrawala berpikir Cahaya, mudah-mudahan bermanfaat buat Cahaya. Tapi tetap menjawab Pak Luken dan mungkin mengelaborasi jawaban Bang Dewa. Cahaya Bu, saya mau tanya dulu, apakah menurut kamu itu, Pak Luken di mute dulu Pak. Pak Luken di mute dulu, soalnya noise. Oke, terima kasih Pak Luken. Ini siapa sih yang laporin gua? Siapa sih? Gua lagi jelasin Islam, kenapa sih kalian? Biasa itu Bang Dewa. Roh-rohnya ngamuk. Ya, saya ke Cahaya nih. Iya, Cahaya, kalau menurut kamu kebaikan itu pasti benar atau tidak? Itu dulu. Menurut kamu dah. Nah kan kalau menurut kan kalau kebaikan kan tergantung pribadi masing-masing. Oke, saya mau tunjukin dua contoh ya. Dua contoh. Nanti Pak Luken boleh konfirmasi ya kalau saya salah beri contoh ini, bahwa di Kristen itu kebaikan menurut mereka itu pasti benar karena sejalan dengan ajaran. Maksudnya begini, kalau dalam Islam kebaikan menurut manusia itu belum tentu benar, karena dasar Islam itu kebenaran dulu dari Al-Quran, baru nanti dilakukan itu pasti baik. Nah beda ya. Kalau Kristen kan tadi Pak Luken bilang akulah kebenaran itu gitu, dan kebenarannya parameternya adalah harusnya Bible mereka. Maka kita lihat apakah kebaikan itu betul-betul kebenaran dalam perspektif kamu yang tidak beragama. Misalnya saya kasih contoh, dalam Kristen itu misalkannya gini ya, ada pencuri masuk ke dalam rumah, dikasih minum, dikasih makan, dikasih pakaian, baik atau tidak, Cahaya? Tidak baik. Tidak baik kan? Tidak benar kan? Tapi dalam Kristen itu baik dan benar. Kenapa? Dalam Kristen pertama tidak diajarkan untuk melawan. Kasihilah musuhmu. Artinya itu dalilnya ada ya, musuh dikasihi. Pencuri itu sudah pasti musuh. Kemudian apakah memberi makan seseorang itu adalah perbuatan baik? Yes, itu perbuatan baik. Siapa bilang perbuatan jahat? Saya tanya, emang memberi makan seseorang itu jahat atau tidak? Baik kan? Baik. Tapi kalau dalam Islam itu sebuah kebaikan yang menurut manusia kebaikan, tapi sebuah kejahatan besar itu. Pertama, dalam Islam itu diperintahkan ketika ada orang yang berniat jahat kepadamu, merampok rumahmu,
Maka enggak, nanti saya minta konfirmasi Pak Luken deh, karena dogmanya sudah saya pelajari beberapa 4 tahun dengan teman-teman Kristen. Memang teman-teman Kristen jujur mengatakan mereka tidak boleh melawan orang yang menjahati mereka. Nah, kalau dalam Islam, perintah yang paling wajib kamu lakukan adalah satu ya, kamu harus menjaga harga dirimu, hartamu, dan istrimu. Itu kebenarannya. Kebaikannya apa? Apa? Melawan penjahat. Itu kebaikannya. Terlihat jahat kan? Tapi itu kebaikannya. Jadi tidak semua yang dianggap baik oleh manusia itu benar. Contoh lagi bete itu, orang-orang lagi bete itu, mereka saling memadu kasih berdua, saling tolong menolong mereka, padahal mereka sejenis, tinggal berumah serumah berdua, kemana pergi mereka berdua, mereka ambil satu anak untuk dijadikan anak mereka berdua. Baik tidak itu menyelamatkan satu nyawa mereka berdua? Baik, tapi benar tidak itu? Dalam pandangan Islam itu kejahatan yang paling besar. Jadi kebaikan dan kebenaran itu ternyata tidak sama. Kebaikan itu sesuatu yang baik menurut orang itu belum tentu benar. Nah, makanya Islam ini punya standar kebenaran. Nanti kalau Pak Luken sebagai Kristen silakan tunjukin parameter kebenaran dalam Kristen itu apa sih? Nah, kalau dalam Islam itu kebenarannya adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah. Contoh larangan dan perintah. Itulah kebenarannya. Maka ketika saya, misalkannya saya sedang ngojek, saya perempuan, saya kerjanya nggak ada lagi yang lain, saya hanya bisa ngojek. Lalu saya bawa sajam untuk perlindungan diri saya kalau terjadi apa-apa dengan saya. Tiba-tiba ada yang coba membegal saya di jalan. Karena saya coba untuk dicabuli misalkannya, lalu saya memegang senjata itu, lalu saya tusukkan kepada orang itu. Orang itu meninggal. Apakah dalam parameter Islam saya jahat? Tidak. Bahkan kalau saya mati dalam keadaan saya bertempur dengan orang-orang jahat itu, maka dalam Islam saya syahid, karena saya sedang bersungguh-sungguh membela diri saya. Tapi kalau dalam Kristen bagaimanakah hukumnya? Biarkan Pak Luken yang menjelaskan nanti. Ketika ada seseorang yang ingin menjahatimu, bolehkah engkau membalasnya? Dalilnya apa? Kasihi musuhmu. Apabila pipi kirimu ditampar, berikan yang kanan. Dalil sudah ada. Bagaimana cara memahami dalil? Biarkan orang Kristen yang menjawabnya. Maka saya katakan dalam Kristen itu baik menurut mereka juga benar menurut mereka. Maka kebaikan memberi minum penjahat itu benar. Dalilnya ada. Tapi kembali lagi, apakah Pak Luken sepaham dengan pendeta-pendeta yang pernah saya hadapi dalam ranah diskusi? Nah, itu biarkanlah Pak Luken yang menjawab. Karena beliau kan Kristen. Saya tidak berhak menyimpulkan ajaran beliau. Yang saya sampaikan tadi hasil diskusi saya kurang lebih beberapa tahun dengan teman-teman Kristen. Saya sebutkan namanya ya. Beberapa pendeta mengatakan, beberapa teman-teman apologet mengatakan mereka tidak boleh melawan musuh. Bahkan saya terang-terangan, wahai saudaraku, seandainya kita berperang nanti, teman-teman boleh cross check di YouTube saya. Seandainya kita kedatangan orang yang menjajah kita nanti, apakah engkau melawan? Dia bilang begini, saya tidak mau, saya berdoa saja, karena kami ajaran Yesus, ajaran kasih, tidak boleh melawan orang yang menyakiti gitu. Itu silakan kamu pikirkan di mana keadilan Tuhan mengajarkan seperti itu. Tuhan kan tahu apa yang kita hadapi nanti. Tuhan kami tahu apa yang akan kami hadapi nanti. Tuhan kami tahu bahwa nanti Indonesia ini akan dijajah. Maka ada perintahnya dalam Al-Quran, diwajibkan atas kamu berperang kalau kamu diperangi. Itu ada, maka Tuhan kami sudah tahu sebelum hukum itu diturunkan. Konteksnya adalah ketika kau diperangi, wajib bagi kau berperang. Kabur kau di medan perang, maka kau termasuk orang munafik. Begitu Islam katakan. Sejalan tidak dengan hukum negara kita. Sejalan, realitanya dipakai tidak di negara-negara. Dipakai. Ada nggak satu negara yang memberlakukan bahwa ketika kau diserang maka kau sembunyi di dalam rumah kau berdoa? Tidak ada. Bahkan mereka dipersenjatai. Ada polisi mereka, ada tentara mereka. Artinya relevan ajaran ini. Ya, itu yang dimaksud dengan kebenaran itu. Ya, silakan. Ya, ini uni. Kalau menurut saya pribadi, kebenaran dan kebaikan itu sesuatu yang sangat-sangat jauh berbeda. Itu nggak bisa disatu-satuin. Kebaikan itu perbuatan, kebenaran itu asumsi atau hasil dari otak pemikiran kita. Nah, itu saya kurang setuju kalau itu bisa digabungin. Baik belum tentu benar, benar juga belum tentu baik gitu loh. Nah itu. Tadi kan ada kondisi-kondisi tertentu yang itu bisa dua-dua, tapi kalau di sebelah kan nggak bisa dua-duanya, nggak bisa dua-duanya dipakai. Itu kan satunya perbuatan, satu pikiran. Jadi kalau digabungin susah, nggak bisa masuk. Dari kacamata agama masing-masing kan tadi dibilang. Kalau dari kacamata Islam gimana, dari kacamata sebelah gimana? Ini Pak Luken ini seorang pendeta kok. Oh silakan. Bukan pendeta abal-abal ya. Begini, kalau kebaikan itu aspek etis ya, aspek etika. Sementara kebenaran di dalam kekristenan itu di dalam Yesus. Karena apa? Orang Kristen menyadari dan memahami keselamatan untuk mendapatkan surga sudah ada jaminannya kita.
Tetapi bukan berarti jaminan itu juga seenaknya kita berbuat dosa dan kesalahan. Tidak, ada aturan-aturan juga. Jadi bedakan itu kebenaran dan kebaikan. Dalam iman kekristenan, kebenaran sudah mutlak di dalam Yesus. Percaya kepadanya, menerima kepadanya. Kenapa? Karena dia datang untuk menghapus dosa dan menyelamatkan dunia. Itu memang sudah diklaim dan final bagi orang Kristen. Itu yang kebenaran. Itu kebenaran. Kalau berbicara perbuatan, nah itu masalah-masalah etik ya itu. Dan masalah-masalah etik benar dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Bahkan juga ada unsur-unsur mengasihi musuh. Tetapi Tuhan juga di satu sisi mengatakan kita juga harus tegur mereka yang tidak tertib. Maka itu kita juga harus kupas dengan etika peperangan. Lain lagi porsinya. Ada ayat-ayat juga khusus berbicara itu. Nah, tetapi yang dimaksud dengan kebenaran bukan kebenaran yang hasil upaya manusia. Maka itu dikatakan tadi saya sempat dengar bilang orang Kristen tidak memiliki kebenaran. Ini agak keliru. Karena kekristenan kebenarannya ada dalam Kristus. Dia yang telah menyelamatkan. Maka itu upaya usaha untuk selamat kita ini bukan karena upaya usaha kita, karena anugerah, sola gratianya, anugerah Allah. Maka itu dalam kekristenan ada 3 sola. Ya, dia mendapatkan keselamatan. Yaitu yang 3 itu saling berketergantungan dan tidak bisa dapat dipisahkan. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Jadi keselamatan itu hanya karena anugerah yang Allah berikan di dalam Yesus. Dan kedua, hanya karena iman. Orang tanpa iman tidak bisa selamat. Dan yang ketiga, hanya oleh firman. Bagaimana dia beriman kalau tidak mengerti firman, dia tidak bisa praktekkan dalam hidup. Jadi 3 ini melekat, tidak boleh dipisahkan. Tetapi ketika berbicara kebenaran, itu kebenaran mutlak di dalam Yesus bahwa keselamatan kita bukan upaya kita. Karena manusia ini telah berdosa, tidak bisa ditebus dengan darah, tidak bisa ditebus dengan upaya usaha kita untuk supaya kita. Maka itu dalam Kristen itu tidak diajarkan puasa. Itu puasa upaya-upaya saja. Beri sedekah per bulan itu hanya upaya-upaya saja. Supaya mendapatkan keselamatan tidak seperti itu. Ya, dengan beramal dan dengan melakukan menyiksa diri supaya dapat keselamatan. Dalam kekristenan, keselamatan tidak lagi diukur situ karena keselamatan sudah diberikan hanya oleh anugerah di dalam Yesus. Lalu beda dengan kebaikan, begitu. Oke, mungkin saya kasih kesempatan Bang Aristo atau dari Bang Dewa dulu untuk Bang Dewa soalnya tadi keputus ya. Ya ini Pak Luken entah kemana-mana jadi. Silakan Bang Dewa. Ya, nggak apa-apa. Bang Aristo. Lanjut Bang Aristo dulu. Dewa takut dilaporin lagi ya. Takut dilaporin. Ternyata kebaikan Oten itu ya seperti itu, ngelaporin orang yang tidak-tidak gitu ya. Pasti Padahal kasih kami lapor. sedang menjelaskan soal Islam. Kasih laporan Dan Bang. tadi Itu Dewa biasa. sedikit aja ya setuju. Yang namanya kebaikan dan kebenaran itu tidak bisa disatukan. Yang namanya baik belum tentu benar. Tetapi benar sudah pasti baik gitu, Pak. Kalau benar sudah pasti baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama benar, Pak. Karena yang namanya baik belum tentu benar, logika belum tentu benar, tetapi kalau benar sudah pasti baik, kalau benar sudah pasti logika gitu, Pak. Bisa diterima sama akal manusia. Setuju tidak, Pak Cahaya? Kalau saya Setuju. bilang seperti itu. Setuju, Baik. Pak Dewa. Baik. Ya, Bang Aristo dulu aja. Bang Aristo dulu, nggak enak. Dewa tadi udah ngomong soalnya. Bang Aristo silakan. Silakan Bang Aristo. Oke, menarik ini perbincangan ya. Saya menikmati diskusi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ke Bang Cahaya dulu ya. Oh iya, Pak. Tetapi saya ingin merespon sesuai dengan batas apa yang saya pahami. Begini ya. Semua manusia di bumi ini yang mengaku beragama, ya, Islam itu dia ke masjid, dia harus sholat. Kenapa? Kristen dia harus ke gereja, harus beginilah, ibadah beginilah. Itu kenapa? Buddha dia harus sebentar dulu. Sorry. Saya Maaf. ya. Buddha dia harus ke kelenteng, Hindu dia harus ke pura melakukan ritual-ritual ibadah. Kenapa itu? Karena mereka percaya semua manusia yang mengaku beragama di bumi ini, mereka percaya
bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi di sana. Nah, kalau kita percaya ada kemudian kehidupan lagi setelah kehidupan ini, pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya pemilik kehidupan ini? Kan itu paling intinya. Berbicara tentang agama Buddha, Siddhartha Gautama, ya, itu tidak pernah hadir ke bumi ini, kemudian menjustifikasi dirinya adalah sebagai Tuhan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Bang Cahaya bahwa Tuhan itu tidak dapat dideskripsikan, gitu ya. Karena memang dalam pandangan Buddha itu, memang Tuhan itu tidak kelihatan. Sementara Siddhartha Gautama, ya, itu hadir ke bumi ini mewariskan kebaikan, cinta kasih, berbuat baik, dan itulah, ya. Kalau hanya berbuat baik, saya kira sebagai makhluk sosial, ya kita memang harus berbuat baik, ya, gitu. Tanpa harus menyebut apa agamanya. Bahkan orang yang tidak beragama, masih dalam jenis manusia, ya harus berbuat baik. Karena dengan berbuat baik itu antar sesama, maka kita terjalin komunikasi hubungan yang baik sesama makhluk. Itu sesuatu yang tidak perlu lagi harus kemudian membawa-bawa agama. Masih dalam jenis manusia dia harus baik. Nah itu. Nah kemudian apakah kemudian berbuat baik ini menjadi salah satu ini dalam setiap manusia, karena sesuatu kebaikan yang kita lakukan belum tentu baik menurut orang, kan begitu. Nah itu mungkin ya ke Bang Cahaya. Kemudian saya ke Pak Pendeta siapa tadi ya, ini menarik ini. Mungkin. Iya, kalau berbicara tentang Yesus, maka kita harus berangkat bagaimana dan siapa, apa sebenarnya intisari dari ajaran Yesus itu. Yesus hadir ke muka bumi ini dalam kitab suci yang diimani oleh Pak Pendeta. Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Menempatkan Yesus sebagai utusan, itu adalah hak ajaran Yesus yang sebenarnya. Dan itu yang diinginkan oleh Yesus. Lalu, berbicara tentang kasih di dalam kekristenan, Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dengan akal kita mengenal ajaran Yesus, dengan akal kita bisa mengenal Tuhan Sang Maha Pencipta. Kalau kemudian berbicara tentang Yesus, ketika umat Kristen menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini adalah bukti pengkhianatan dari ajaran Yesus. Jadi jangan kemudian membawa-bawa nama Yesus, tetapi apa yang diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen itu jauh dari misi ajaran Yesus yang dibawa ke bumi ini. Nah gitu. Nah, intisari dari ajaran Yesus ya adalah mengenal satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai utusan. Itu finish, tidak bisa lagi diganggu gugat dan hanya bisa dibantah dengan asumsi. Kemudian Pak, saya tertarik tadi, mohon maaf ya agak sedikit panjang. Ya, menurut Pak Pendeta, Kristen itu dengan kehadiran Yesus sudah memberikan begitu banyak solusi dalam kehidupan umat Kristen. Oke. Satu masalah ini yang saya ingin ungkapkan kepada Pak Pendeta, dan sampai sekarang masalah ini tidak pernah ada jawaban dalam kekristenan. Contoh, di dalam Kristen, setiap orang Kristen yang sudah menikah itu tidak boleh bercerai. Ya. Sebab siapa yang sudah dipersatukan di dalam nama Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan. Hanya Tuhan yang berhak memisahkan. Faktanya banyak yang bercerai. Bagaimana Kristen menjawab? Tidak bisa menjawab.
Karena memang tidak ada solusinya. Yang pertama. Yang kedua, umat Kristen ini anti dengan poligami. Faktanya banyak umat Kristen yang mereka mengaku sebagai seorang Kristen berpoligami. Seorang pengacara kondang asal Manado dan beragama Kristen 100% taat dalam agamanya, Oce Kaligis, memiliki 9 istri. Dan apa perkataan Pak Oce Kaligis? Bahwa, 10 sabar dulu Pak. Iya, saya selesaikan 10 sebentar istri. ya. 10 istri Ah, 10, maksudnya, oke. bukan 9. Oke, oke. Soalnya Ya. anak kelimanya istri kelimanya itu punya anak, anaknya itu kawan baik dewa. Kawan Ya, baik dewa. oke. Jadi kata Pak Oce Kaligis bahwa poligami itu sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja terdahulu dan itu bukan sebuah kejahatan. Nah, sekarang ketika saya kembalikan kepada Pak Pendeta yang hadir di sini dan Bapak harus bertanggung jawab tentang ini. Bagaimana kemudian Kristen menjawab ini? Nggak bisa, Pak. Karena doktrin itu tidak bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau Islam, Nabi Muhammad dituduh sebagai orang yang berpoligami. Kita bertanya, kenapa kemudian Islam itu boleh berpoligami? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan Sang Maha Pencipta mengerti batas kemampuan seks manusia. Lalu kenapa Nabi Muhammad dia harus berpoligami dan istrinya banyak? Sederhana sebenarnya. Bagaimana kemudian kalau Nabi Muhammad dia tidak berpoligami, lalu kemudian umatnya berpoligami? Apakah kemudian Nabi Muhammad bisa menjawab? Tidak. Maka sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang menjadi panutan, dia harus memberikan contoh apa yang dia lakukan. Sehingga Islam itu mengizinkan berpoligami, tetapi diatur dalam batas-batas yang sudah diatur di dalam prinsip Islam. Nah, jadi terakhir saya mau katakan, kalau hanya mengukur kebaikan, mengukur keselamatan, mengukur dan apa yang sudah didiskusikan oleh teman-teman, hanya berangkat dari pikiran kita sendiri, maka saya mau katakan bahwa sebenarnya teman-teman itu sedang terjebak pada pemikiran sendiri. Dan secara tidak langsung, teman-teman sudah menuhankan akal teman-teman sendiri. Kalau Islam tidak usah dipermasalahkan, lengkap tuntas. Semua diberikan solusi. Ya, menikah ketika dalam hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis, dilanjutkan malah menjadi masalah, maka bercerai. Semua diberikan solusi. Gitu. Nah, ini yang namanya sebuah sistem, sebuah aturan yang kemudian memberikan jawaban kemaslahatan kepada manusia sebagai ciptaan. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang. Balikan ke Cahaya, Jul. Mana tahu Silakan dia ada tanggapan saya. pertanyaan. Ya. Cahaya, silakan. Oh, kalau untuk bahas kitab yang apa ya? Yang tadi sih ya bukan ranah saya ya. Pribadi sih itu kan aturan kalau ada yang melanggar kan ya oknum personal gitu. Begitu pula Yang ini tanggapan Uni Rifa. pas kita Enggak, ke gini saya lagi ya. tanggapannya. Jadi Cahaya kan di awal tadi kan mempertanyakan qada dan qadar. Kita kan sudah jawab semampu kita. Sudah Ya, ada tadi umat Islam saling melengkapi dalam jawabannya. Nah, menurut kamu itu masih belum logik kah? Ya, Karena saya mau kasih beberapa contoh yang logik lagi. Tapi kalau sudah cukup rasanya ya sudah, nggak perlu panjang lebar Saya kita. udah Cukup. nangkap poinnya Uni. Jadi gini, pada Oke. poin saya tangkap begini Uni. Mungkin kalau salah boleh diklarifikasi. Pada intinya semua bisa dibuktikan di saat kita meninggal. Nah itu. Enggak. Saya konfirm saya coba saya ralat itu ya. Kalau semua bisa dibuktikan ketika kita meninggal, justru di Islam tidak begitu. Dalam Islam itu ada perintah afala yatafakkaru, afala yatadabbaru, ada perintah untuk melakukan pembuktian. Bahkan Allah melalui firman-Nya Al-Qur'an itu men-challenge orang-orang untuk membuktikan bahwa kau ini sudah berada di kebenaran atau tidak. Nah, mungkin kamu belum terlalu banyak membaca ayat Al-Qur'an, makanya saya sebagai seorang muslimah harus menjawabnya dengan dalil Al-Qur'an. Nanti saya komparasi dengan logika masuk atau tidak.
Nah, contohnya begini, dalam Al-Quran itu ketika Allah memberikan sebuah informasi, em, di mana Nabi ini yang memberikan informasi ini bukanlah orang yang S1, S2, S3, seperti Pak Framing ini ya, seorang dosen ya, tapi maaf ya, dosen dalam berbahasa roh dia. Dia dosen saya dalam mengajarkan bahasa roh. Tapi kalau dosen secara akal dia sangat-sangat tertolak. Dimanapun dia mengajar itu akan banyak yang menolak karena dia tidak pakai akal. Nah, kalau kita rujuk kepada bagaimana Al-Quran menceritakan kisah, ini salah satu contoh ya, ketika Rasulullah memberitakan adanya halaqah atau apa namanya ya, di mana ternyata bentuk dari zigot itu seperti lintah, dan Rasulullah menggunakan narasi dalam bahasa Arabnya itu sesuatu yang berbentuk seperti lintah dan menempel, apa ya, halaqah ya Bang Alia, kalau nggak salah ya. Jadi itu ternyata bisa dikonfirmasi di sekian ribu tahun kemudian setelah orang-orang memiliki alat yang disebut dengan USG. Padahal pada waktu itu baginda Rasulullah tidak memiliki USG, tidak pernah sekolah kedokteran, tapi berani-beraninya beliau ketika menceritakan manusia itu terbentuk kemudian menjadi sesuatu sebelum menjadi bentuk manusia, halaqah ya. Itu sama, kenapa bahasa yang digunakan kok tepat dan pas? Yaitu sesuatu yang menempel seperti lintah. Nah, oke, nanti kita bilang ini ya, ala kan cocokmologi Uni. Oke, saya enggak masalah kalau dikatakan itu cocokmologi. Tapi kalau itu cocokmologi, kenapa banyak sekali yang cocokmologinya? Kok cocoknya cocok juga gitu? Kan kita kalau kita bertaruh dalam kehidupan ini, berapa kali sih seseorang itu beruntung ketika dia melemparkan dadu? Apakah mungkin baginda Rasulullah itu banyak sekali perkataannya yang ternyata terbukti di abad-abad setelah beliau sudah wafat ribuan tahun? Dan kita bisa kasih contoh itu. Ketika Rasulullah bicara bahwa akan ada laut yang bertemu tapi tidak bersatu gitu kan? Atau ada aliran ada api di dalam laut. Itu kalau ada zaman dahulu itu nggak make sense. Nggak make sense karena belum ada yang coba membuktikan. Sama seperti kita bicara surga dan neraka saat ini, nggak make sense. Karena kita belum ke sana. Nah, contoh di dunianya bisa dibuktikan ketika 1400 tahun lalu Rasulullah berbicara sesuatu yang beliau itu bisa dibuktikan zaman sekarang. Maka dalam kita bertaruh dalam kehidupan, ketika ada 50% sudah terbukti, maka 50% belum terbukti. Kenapa tidak mempertaruhkan saja untuk oke, terima dulu deh gitu kan? Itu yang umat Islam para mu'alaf itu lakukan. Iya, tadi Sama aku udah seperti ini. ajarkan juga Uni. Nah iya, Ya udah, lu kalau masuk secara Islam, logik. lu tinggal nambah ibadah dan yang menyembah kepada Allah, maka kemungkinan kamu masuk surga itu lebih tinggi dibandingkan Lebih hanya tinggi. sekedar berbuat baik doang. Kan tinggal nambahin, nggak ada ruginya. Tapi Iya, kita juga betul. kecewa ya. Aku cuma kecewa dengan Pak Luken saat Uni Rifa menanyakan ya, kalau penjahat dibawa masuk ke rumah ya, itu gimana gitu. Sayangnya Pak Luken nggak berani jawab ya, karena kalau dia jawab pasti ketampar dengan dalil yang ada di kitabnya sendiri. Inilah kadang-kadang kita sedih dengan teman-teman sebelah. Mereka selalu menjawab berdasarkan hati nurani, asumsi, ya, kondisi-kondisi dunia sekarang gitu. Padahal itu bertentangan dengan yang ada di kitabnya. Ini yang kita sedih gitu. Ya kalau berdasarkan manusiawi, ya benar, penjara itu jangan dikasih masuk. Tapi di kitab kalian dikasih loh, wajib hukumnya. Ya, dan manusianya nggak bisa lakuin gitu. Dari sisi perceraian juga nggak sanggup, tetap akan ada yang cerai ya. Terus yang disatukan oleh Tuhan, kemarin bahas juga di tempat Bang Zuma soalnya. Padahal ya yang nyatukan dia pendeta, bukan Tuhan yang nyatukan mereka gitu. Selalu Tuhan itu dijual-jual sama mereka. Ini yang kelewatan. Oke, mungkin Enggak, sebentar, Pak Luken tadi sebenarnya saya itu sudah mempersiapkan kemanapun Pak Luken pergi itu jawabannya tetap tidak make sense. Kenapa? Saya menunggu sebenarnya tadi. Misal kalau Pak Luken jawab tidak benar bahwa kami tidak boleh memperlakukan pencuri seperti itu. Masa pencuri masuk ke rumah, kita kasih belanjaan, kita kasih minum, kita kasih makan, disambut dengan karpet merah? Kan tidak begitu, kan gitu misalnya kata Pak Luken. Maka betul kata Julius akan terbantahkan dengan dalil dan faktualnya. Nah,
Jadi ada 4 poin sebenarnya untuk cahaya. Ini khusus buat kamu ya, Ces. Saya berprasangka baik bahwa Allah izinkan kamu menjadi orang yang berpikir ya. Maka kamu tidak dikuasai oleh dogma, artinya tidak ada selaput yang menutupi pikiran kamu. Maka insya Allah saya berharap hidayah Allah itu cepat masuk ke kolbu kamu. Dan mudah-mudahan kamu cepat diberikan hidayah dari Allah. Nah ini ada 4 poin. Sebenarnya pertanyaan saya tadi arahnya cahaya. Kamu dengar nggak tadi Pak Luken? Saya konfirmasi kalau kamu betul-betul menyimak Pak Luken berbicara. Kamu dengar nggak tadi beliau mengatakan bahwa Kristen itu adalah jalan kebenaran dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Nah, dalilnya mana cahaya? Saya akan bantu kamu untuk menunjukkan betul Pak Luken menyampaikan itu berdasarkan dalil, akulah jalan dan kebenaran. Maka Pak Luken mengatakan lagi, tidak ada manusia yang benar dengan usahanya. Dan itu ternyata dalilnya ada cahaya. Ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 9 10. Pelaku hukum Taurat itu tidak benar menurut Yesus karena kebenaran itu menurut Paulus adalah dengan iman. Nah, di sini ketidakadilan itu berjalan cahaya. Apakah manusia yang tidak benar cahaya kemudian ketika menjadi Kristen langsung dibenarkan? Maka terjawab di 2 ayat itu benar. Maka beruntunglah para penjahat selama ini. Kalian banyak sekali membunuh orang, banyak sekali melakukan kejahatan. Sekedar beriman kalian kepada Yesus, pertama kalian percaya dulu dan dibaptis, maka kalian tidak akan pernah diadili lagi. Lalu konsep keadilannya bagaimana? Mana keadilannya dari pelaku kejahatan dan korban? Kalau kita kasih contoh kasus ya, bagi saya adalah kita menjelaskan berdasarkan dalil, kita ambil pemahaman para teman-teman Kristen, baru kita kasih contoh cahaya. Bagaimanakah mereka mampu agama mereka menjawab ketika contohnya sudah terjadi seperti ini? Kenapa Paulus pelaku kejahatan dibenarkan dalam Yesus lalu menjadi Rasul, sementara kenapa anak-anak kecil yang tidak bersalah dibunuh dalam perjanjian lama? Di mana letak keadilan Tuhan? Adil dan benar Tuhan itu di mana? Tapi kalau kamu bicara tentang Islam, saya akan jawab dengan sangat gamblang. Penjahat yang sudah banyak membunuh ketika dia bertobat di dalam Islam, betul dosanya terampuni. Betul. Tapi apakah kamu tahu apa yang dia dapat setelah dia mu'alaf di dunia? Apakah dia langsung jadi orang yang tenang, damai, aman? Tidak. Itu kenapa para mu'alaf itu mereka akan banyak kehilangan di dunia. Mereka kehilangan harta, bahkan ditinggal keluarga, bahkan dibenci dan dimusuhi. Kenapa? Sebenarnya itu adalah bentuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Jadi jangan berharap para mu'alaf masuk Islam langsung enak-enak aja. Enggak. Ada keadilan sunatullah itu yang berjalan. Sunatullah itu tetap berjalan cahaya. Tapi terkadang saking indahnya menjadi Islam tidak terasa. Hukuman itu tidak terasa, bahkan hukuman itu dinikmati oleh mereka. Mereka berpikir, inilah Allah. Kamu pernah nggak lihat ada cewek yang mu'alaf lalu dia bilang, kenapa pas gue jadi Kristen gue duit gue banyak, pas gue jadi mu'alaf gue langsung kere. Lah gue mikir gini, kata dia nih, lihat videonya cukup viral. Cewek itu rambut pendek ya, saya nggak tahu namanya. Dia bilang gini, apa yang diambil hikmah dari situ? Oh ya, harta gue dulu kan itu kan tidak halal di hadapan Allah, maka Allah ambil semua yang haram itu lalu Allah ganti dengan yang halal. Ya halal gimana cara mendapatkannya? Dengan hasil keringat lu sendiri, dengan upaya lu sendiri gitu loh. Maka inilah sunatullah, keadilan Allah itu tetap berjalan cahaya. Bahkan cahaya dalam Islam, lu mati syahid kalau lu hutang lu nggak lunas sama seseorang, lu tetap nggak bisa lu masuk surga. Lu harus selesaikan dengan orang lain. Begitulah hak anak Adam itu Allah jaga. Even orang kafir sekalipun kalau gua sakitin cahaya, gua tetap dimintai keadilan, dimintakan adil gitu loh. Orang kafir itu tetap bisa meminta keadilan kepada Allah. Beginilah adilnya Islam, adilnya Allah. Tapi kalau kita tanya sama teman-teman Kristen, nih gua muslim, anak gua cewek umur 5 tahun. Dibunuh sama orang Kristen umur 25 tahun. Dia sama-sama meninggal nih. Yang Kristen ketika dia bertobat masuk surga nggak? Masuk. Anak gua udahlah dia dari Muslim, nggak di dalam bawah Yesus, dia dibunuh secara sadis seperti orang Kristen, dia masuk neraka nggak? Masuk neraka. Itu dalilnya begitu ada. Di mana keadilannya Tuhan seberang gitu loh kalau kita bicara tentang konteks keadilan. Nah, jadi Islam itu Tuhannya adil. Ketika kamu bertanya tentang takdir, kita sudah jawab tuh. Kamu nasi depan kamu itu tidak akan bisa jadi rezeki kamu kalau tanganmu nggak bergerak untuk ambil masukkan ke mulutmu. Paham nggak? Artinya ketika rezeki itu udah di depan mata kamu, kalau mata lu cuman melotot doang dan jari-jari jemari lu nggak ngambil, ya udah nggak jadi rezeki lu. Tapi ketika ada rezeki yang tidak ada di mata lu ya, nih contoh Uni misalnya. Ini contoh ya Uni cuman duduk di rumah, tiba-tiba ada teman-teman yang telepon, Uni ini aku ada sedikit rezeki ini, padahal kita nggak pernah lihat itu rezeki.
ada, itu terjadi gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengukur ya, Cahaya ya. Saya ambil dari poin pertama kamu, cara berpikir kamu yang saya coba singgung gitu ya. Keadilan Tuhan itu di mana? Nah, seandainya Tuhan itu sudah terbukti adil dan make sense keadilannya, Tuhan mana yang kamu pilih, Cahaya? Itu pertanyaan logika dari saya. Silakan. Tuhan yang mana saya pilih, Tuhan tetap yang saya yakinin sampai sekarang ya. Ya yang Maha Pencipta aja. Ya, kalau dibilang Maha Pencipta, setiap orang beragama percaya Tuhannya yang menciptakan mereka. Hindu percaya Krishna, Buddha ya banyak berarti Tuhan kamu. Enggak, yang menciptakan tetap satu. Jadi kalau selebihnya ya manusianya yang menentukan. Dia tuh rezeki ya mungkin Lah kalau saya mudah-mudahan. ngaku saya pencipta langit dan bumi, kamu percaya nggak? Enggak. Loh, kenapa harus percaya dong? Kan Tuhan itu katanya pencipta. Kalau saya cuma bilang saya pencipta, kamu harus percaya lah. Namanya pencipta kan pasti kan udah dari dulu, kalau masa Uni sekarang kan. Loh, kalau kita bicara Saya tentang ada sebelum- agama-agama, Iya, saya tentang ada sebelum agama itu yang lain munculnya ada. kapan? Nanti Kalau saya Uni bilang Rima saya ada sebelum yang lain ada loh. saya ada sebelum Abraham ada, Cahaya. Gimana tuh? Kalau itu kan konsep kitab suci, saya nggak tahu itu loh. Kok Dari mana? Uni Rima Dari mana? Iya. Gini loh, Hai. teman-teman, jangan salah paham ya. Cahaya ini tidak sedang berdebat. Cahaya enggak. adalah seorang yang bertanya beberapa perspektif, karena dia bertanya kepada Muslim, tentu jawabannya sesuai perspektif Muslim. Benar. Kalau dia menginginkan sesuatu yang make sense, maka kita jawab sesuatu yang make sense, dan biarkan dia yang menolak. Oh, ini tidak make sense, bukan kalian. Kemudian ketika dia bertanya tentang Kristen, saya justru perintah izinkan tadi. Bahkan Julius, begitu adilnya kami, silakan Pak Luken, jelaskan menurut perspektif Anda sebagai Kristen. Maksud kami di sini, saya ingin cara berpikirnya si Cahaya yang sudah luar biasa ini tidak terkotori dengan doktrin. Makanya saya mengajak dia untuk, kamu kalau seandainya sudah ada penjabaran Tuhan semacam tadi, ya, saya sudah sampaikan loh, Kristen tadi dibenarkan dalam nama Yesus. Orang yang salah bisa benar kemudian ketika dia beriman kepada Yesus. Bagaimana dalam Islam? Tetap kamu akan terampuni dosamu, tapi kamu akan tetap berjalan. Sunnatullah tetap akan berjalan, ya. Artinya akan ada yang akan kamu dapatkan. Kesekitan, Bisa nggak kesekian, kasih nah gitu. kesempatan orang lain bicara? Bentar, saya dengan Cahaya dulu, karena Pak Jaya ini kan nggak gini loh. Tidak terima orang bego. Nggak, Cahaya ini saya menganggapnya adalah orang yang sedang mencari. Pak Jaya seorang yang menyesatkan. Jadi saya lebih fokus ke Cahaya. Ya, Setuju, beda. setuju. Ya, kalau Cahaya ini kan orang yang mencari. Saya lebih Boleh ingin izin orang yang sedikit, mencari. Ya, silakan Bang Dewa. Kalau Bang Yodheva Cahaya, tidak bisa- minta Iya. disembah pada saat perkenalan perdana, menjadi Allah minta Kolak-kolak, udah disembah kolak-kolak kepada dulu, Musa. kolak-kolak. Jadi Kolak-kolak. itu mana Bang Dewa, yang biarin, sebagai Bang Dewa. doktrin dan mana yang sebagai Biarin, firman? Coba, Tidak jawab Pak Jaya. Anda pinter nggak? Anda cerdas nggak? Enggak, saya nggak pinter. Yodheva memperkenalkan diri kepada Musa tidak minta disembah. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Terus kenapa jadi Musa tidak menyembah? Dengan Veyomer Elohim, ya. Kutipannya Terus? sebagai firman-Nya yang tidak terbantahkan. Iya, terus? Di abad ke-7 menjadi Allah memperkenalkan diri dengan minta disembah kepada Musa. Terus? Kutipannya tak terawali dengan kolarulo, tak terawali dengan kolarobuki, tak terawali dengan kolak. Ya, poinnya apa Pak Jaya? Biar Cahaya itu menangkap loh. Mana yang doktrin? Hah? Mana yang doktrin, mana Apa? yang firman? Kemudian Mana yang ditulis doktrin, mana lagi yang di firman? Aku adalah Tergantung Allah. Pak Jaya aja. Pak Jaya pilih yang mana mau Pak Jaya? Enggak, Pak Jaya tuh pilih yang mana suka-suka Pak Jaya. Kita di sini mengizinkan kok. Mana Kita ada ikhlas dari kok Pak satu Jaya. Tuhan, mana ada dari satu Tuhan sang pencipta, ya, kepada satu pribadi bernama Musa, isi perkenalannya bertolak belakang. Mana ada? Iya. Yang mana ada memang nggak ada itu. Sebagai orang yang cerdas bisa membedakan mana Iya. doktrin, mana Iya. firmannya. Iya, doktrin Sekarang saya harus bertanya, dibedakan ya. doktrin. Sekarang saya bertanya, Apa? kalau Iya. firmannya, ya, diberitakan dengan diawali Tuhan berfirman, Allah berfirman, Iya. berfirman. Tuhan tidak akan murka, betul nggak? Betul. Terus? Ya, betul nggak? Iya. Firman-Nya telah sampai kepada Rasul. Kemudian Iya, terus? si pendengar ya memberitakan dengan diawali Tuhan berfirman, Allah Iya, berfirman, iya. Veyomer berfirman. Ya. Sekarang saya tanya sama Anda, Ya. bahwa Anda adalah punya firman, ya, Iya. bahwa Anda adalah punya firman. Sanggup nggak Anda bacakan isi H14, Ya. isi A69, diawali dengan Tuhan berfirman? Ya, nggak sanggup Pak. Nggak sanggup. Iya, karena Nggak itu bukan sanggup. firman.
Ya udah, udah. Hubungannya? Kan Iya, sanggup, saya nggak Pak. sanggup ya. Iya, Bodoh enggak, sekali. pertanyaannya saya sanggup atau Bodoh tidak? Saya nggak sekali. sanggup. Iya, terima kasih atas Anda baca pujiannya. Yesaya 29 ayat 12 sampai Iya. 14. Itu adalah Pertanyaannya ayat kan saya 12. sanggup atau tidak, Bang Al? Saya bilang saya nggak sanggup. Udah selesai Ayat jawabannya. 29 ya, ayat 12 Anda imanin. Tapi Iya. apa yang harus Anda tanggung ya, Yesaya 29 ayat 13 dan 14 katakan. To the point Ya aja, Pak. biarlah dia menyampaikan birahinya dulu. Ya, kemudian Pak Jaya, Sekarang sehingga sampai detik pertanyaannya? ini Anda tidak memahami kebenaran yang sejati. Cahaya, silakan Bang Dewa, fokus ke Cahaya Bang Dewa. Makasih ya Pak Jaya sudah menunjukkan siapa yang masuk neraka. Sedikit, sebentar, sedikit. Dan untuk Pak Cahaya ini, beliau kalau Anda lihat sekarang ini bukan ateis lagi, tapi agnostik ya. Ini saya dari awal saya bukan Di awal ateis. dia agnostik Bang Al. Oke, agnostik ya. Oke, sekarang begini, saya jelaskan sedikit ya. Ini sedikit aja, ringkas. Jadi dalam kehidupan ini, Pak Cahaya, Allah itu, Tuhan itu cuma satu. Sepakat enggak? Sepakat ya? Sepakat. Oke, Tuhan itu dia absolut menguasai seluruh alam jagat raya. Absolut satu-satunya, tidak dibagi-bagi itu kekuasaan. Setuju. Sepakat ya? Sepakat. Oke, setuju. Nah, kemudian Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Sepakat? Sepakat. Oke, selanjutnya Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya, tapi sebaliknya makhluknya lah yang membutuhkan sesuatu darinya atau tempat bergantung kepadanya. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, ini semua yang disepakati oleh Pak Cahaya ini ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Esa, satu-satunya. Dia tidak serupa dengan apapun yang dia ciptakan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia telah tempat bergantung seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya. Nah, ini konsep yang disepakati oleh Pak Cahaya, termaktub di dalam Al-Quran dan dalam surat Al-Ikhlas. Itu satu. Nah, yang kedua, ini masalah iman ya. Yang kemudian masalah konsep di dalam kehidupan. Masalah konsep di dalam kehidupan, ajaran Islam itu adalah ajaran yang sifatnya universal. Al-Islam minhajul haya. Islam adalah Allah turunkan sebagai pedoman bagi manusia. Apa itu pedoman? Supaya manusia tidak tersesat. Jadi Tuhan itu satu, kemudian agama juga satu Allah turunkan. Tidak ada banyak agama dalam hidup ini. Nah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu membawa satu misi, satu tujuan. Jadi dia tidak berbeda-beda. Lantas kenapa ada banyak agama? Banyak agama itu terjadi ketika manusia tidak lagi menyembah Tuhan yang satu. Mereka mulai menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang kita kenal dengan nama berhala. Ketika manusia mulai menyembah berhala, maka Allah turunkan satu lagi nabi untuk meluruskan hal itu. Kembalikan manusia itu on the track supaya pada jalurnya. Nah, kemudian ketika manusia sepanjang waktu berlalu, kemudian menyimpang lagi, Allah utus lagi nabi, begitu seterusnya. Sampai datang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Makanya di sini ya, seluruh nabi itu hanya mengajarkan satu agama. Apa itu? Menyembah satu Tuhan. Menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Tuhan yang Esa. Kalau di dalam bahasa Arab itu disebut aslam, taslim, atau muslim. Jadi menyerahkan diri, berserah diri kepada Tuhan yang satu, itu disebut taslim atau Islam. Nah, orang yang taat melakukan itu disebut muslim. Itu dalam bahasa Arab. Jadi agama Islam ini adalah agama yang sama ketika Allah memerintahkan agama itu kepada Nabi Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, Isa, Yakub, ya, Daud, Sulaiman, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, aku ini perumpamaan dengan nabi-nabi sebelumku. Mereka itu membangun sebuah bangunan yang indah, tetapi ada satu bata yang belum dipasang. Dan akulah bata itu sebagai penyempurna dari bangunan itu. Jadi ini adalah satu mata rantai akidah, yaitu tauhid yang telah diturunkan oleh Allah kepada seluruh para nabi untuk diajarkan kepada seluruh manusia. Nah, itulah jadi Islam adalah agama paripurna, agama penyempurna. Nah, ini singkat padat saya jelaskan kepada Pak Cahaya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Bisa. Untuk itu, Bang Al, apakah Allah
pernah minta dia disembah nggak? Kalau menurut keyakinan Bang Al. Otomatis, karena Allah itu dia memberikan punish and reward. Apa? Dia menguji manusia itu. Kenapa manusia dia ciptakan? Dia itu menciptakan beberapa makhluk dengan beberapa karakter. Ada dia ciptakan malaikat yang karakternya itu tidak punya hawa nafsu. Jadi kerjanya hanya melaksanakan tugas saja, taat. Itu malaikat. Nah itu satu ya. Jadi kalau ada narasi malaikat itu membangkang, berbuat maksiat dan segala macam, itu asumsi. Karena di dalam kitab-kitab suci yang benar, malaikat itu tidak pernah membangkang karena mereka tidak punya hawa nafsu. Itu satu. Yang kedua, alam hewan dan tumbuh-tumbuhan ini mereka itu semua tunduk dan patuh. Makanya di dalam Al-Qur'an, alam semesta, hewan dan tumbuh-tumbuhan ya, ini kecuali manusia dan jin ya, itu disebut Islam juga. Artinya apa? Mereka tunduk dan taat tadi ya, premis saya ya. Oke, skip. Kemudian ada lagi yang namanya jin dan manusia. Siapa jin dan manusia? Jin dan manusia ini adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini Allah ciptakan. Allah menciptakan makhluk yang dengan karakter taat. Kemudian Allah menciptakan makhluk dengan karakter yang tidak dibebani beban ibadah seperti binatang-binatang. Ya. Kemudian Allah menciptakan juga makhluk dengan karakter yang tugasnya adalah beribadah. Tetapi uniknya di sini Allah beri mereka itu karakter lain, yaitu hawa nafsu. Ya, sehingga dengan hawa nafsu itu Allah akan menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa makhluk ciptaan yang bernama manusia ini makhluk paling hebat. Kenapa? Mereka punya hawa nafsu untuk berbuat dosa, maksiat, bangkang, tapi juga punya potensi untuk taat seperti malaikat. Ya, jadi di antara kedua ini Allah uji manusia. Nah, malaikat awalnya sempat ragu. Atajhalu fiha mayufsidu fiha, kata malaikat. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan menumpahkan darah, membuat huru-hara, kata malaikat. Kata Allah, sungguhnya aku lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui, kata Allah. Dan Allah buktikan ketika Allah ciptakan Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia itu, Allah uji dia dengan ilmu pengetahuan, sebutkan nama-nama dan seterusnya. Adam menguasai. Kemudian dengan ilmunya itu Adam menciptakan generasi manusia sampai ke kita sekarang. Nah, di sini manusia itu dalam perjalanannya adalah dalam koridor untuk diuji oleh Allah. Kalau dia taat, dia dapat surga. Kalau dia membangkang, maka dia akan dapat neraka. Oke, Nah, mungkin Bang Al, supaya yang lain kebagian juga, aku minta jadi itu intinya ya, itu intinya manusia itu diberi hawa nafsu. Bedanya itu saja. Untuk Jul, ujian si Cahaya dia lebih apa, dia tadi mungkin terpengaruh dengan pertanyaan dari Jaya ya. Itu harus diluruskan juga, Jul, bahwa Silakan. yang mungkin Tuhan itu minta disembah. Jadi gini, Cahaya, kalau kita bicara dalil dulu ya, Dek. Kita pakai dalil baru pakai logika kemudian ya. Maksudnya oke, kalau kita pakai dalil ya, maka betul dalam Islam itu dalam surah Al-Baqarah Uni bacakan ya, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. Halo, halo. Halo. Ada. Ada. Ya, jadi ya silakan Uni, pakai dalil ya. fokus ke Begitu Cahaya, juga dengan kalau Kristen tuh, saya minta Ya. kalau Kristen ngomong juga pakai dalil, jangan cuma berdasarkan hati nurani. Saya dan dua-duanya, saya pengetahuan. kasih dua-duanya nanti. Saya kasih karena kan saya orang yang sudah banyak belajar dengan teman-teman Kristen. Kan Pak Framing guru saya. Jul, lupa kau Jul. Ya. Astagfirullah, janganlah Ya kan framing dia jadi kan guru saya, guru dalam Tetap bahasa kamu nanti. roh. Nah, oke. Jadi gini, Cahaya, perhatikan. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini surah Al-Baqarah 21. Kemudian surah An-Nisa ayat 36 ya. Saya kasih 2 ayat aja dulu. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Itulah sering debat sama Kristen kan. Satu pertanyaan dulu saya mau konfirmasi sama Cahaya. Ketika Tuhan memerintahkan menyembah kepada Dia, menurut kamu secara logika perintah itu perintah yang jahat, perintah yang gabrul, perintah yang kopla, atau perintah yang ya sah-sah saja? Nah, jawab dulu itu. Terima kasih masuk berarti ya. Artinya ini adalah perintah yang sah, perintah yang tidak ada masalah ya. Lalu apa korelasinya dengan teman-teman Kristen yang membawa dogma? Ya Tuhan yang meminta disembah itu ya sama seperti iblis. Ini saya akan memberangus cara berpikir seperti ini. Kalau kesamaan iblis dengan Tuhan hanya dari kesamaan kalau Tuhan minta disembah lalu iblis minta disembah, maka Tuhan adalah iblis, sama saja ketika
Tuhan mematikan orang dan iblis mematikan orang, maka mereka sama karakternya. Ini gagal cara berpikir seperti ini. Pak Samuel di mute dulu kalau batuk. Nah, lalu apakah benar Cahaya, teman-teman Kristen ini Tuhannya tidak pernah memerintahkan untuk menyembah? Saya akui yang namanya Yesus tidak pernah minta disembah. Tapi Tuhan Bani Israel apakah tidak pernah meminta disembah? Bahkan menubuatkan. Yesaya pasal 6 ayat 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah. Tunjukkan ayatnya Uni, jangan nanti Yesaya pasal 6. dibilang Oke, Yesaya ya, pasal 6 nomor 23. Yesaya 6. 66 23 ya. Nih, ya. Kita kasihlah, kita kasih gaskan. Ya, Nah, jadi biar kalau nanti memang teman-teman tercerdaskan nih, terutama bani-bani typing yang sebelah. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang mengaku bahwa mereka tidak diajarkan menyembah, iya saya akui Tuhan yang versi manusia yang muncul di abad pertama memang tidak pernah minta disembah. Logikanya nanti akan saya kasih tahu. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Ini ada ini Tuhan mau nggak disembah ya maulah ya minta. Makanya tidak ada ilah lain di hadapanmu. Artinya dia tidak membolehkan kalian menyembah kepada siapapun kecuali dia. Nah, kemudian logikanya bagaimana? Saya tolong Cahaya, tolong didengarkan baik-baik ini logikanya. Kalau seandainya kamu bukan pemilik rumah, bolehkah kamu mengaku pemilik rumah, Cahaya? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka Yesus ketika tidak pernah mengaku Tuhan, ya normal karena dia bukan Tuhan, bukan sembahan. Dan lucunya Cahaya, ketika Yesus datang ke dunia, teman-teman Kristen mengatakan bahwa dia kan tidak datang sebagai Tuhan, dia tidak pernah datang meminta disembah. Itu normal. Saya juga tidak pernah minta disembah kok. Saya juga tidak pernah minta datang untuk sebagai Tuhan kok, karena memang saya bukan Tuhan dan minta disembah. Lalu yang lucunya teman-teman kita Kristen ketika mereka mengatakan Yesus tidak pernah minta disembah, tapi mereka sembah itu Yesus. Artinya mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah Yesus harapkan. Lah, artinya apa? Ketika kita umat Islam menyembah kepada Allah, itu melakukan perintah Allah. Perintahnya mana? Sembahlah aku. Lalu teman-teman Kristen ketika menyembah kepada Yesus, mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah Yesus inginkan. Bahkan menurut dogma mereka. Lalu mereka itu menyembah kepada Yesus dasarnya apa kemudian? Dogma, doktrin, sukarela mereka menyembah. Ya, jadi tidak salah kalau ada yang menyembah pohon. Karena pohon tidak pernah minta disembah, tapi disembah juga. Mungkin aku kasih Artinya analogi yang gampang buat si Cahaya. itu. Ya, karena Silakan. mungkin dia dari Chinese gini. Lu tahu kontekong kan? Cahaya. Tahu. Ya? Tahu Ya, aja. kontekong pernah minta disembah nggak? Nah, saya nggak pernah mendalamin kok Julius, saya bilang saya nggak pernah mendalamin apapun. Oke, lu tahu kontekong itu dulunya manusia? Nggak tahu. Waduh, ya udahlah. Guan Yu itu dulu manusia, dia hidup di zaman Samko, ya, karena dia jago berperang, terakhir disembah, dan dia adalah dewa yang paling populer bagi orang-orang di Hong Kong, ya. Bahkan kuil-kuilnya itu lebih besar daripada Pangeran Siddhartha atau Buddha Shakyamuni sendiri, ya, lebih gede. Guan Yu itu lebih gede. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Oke, kita kasih kesempatan buat guru Nanti gini sebelumnya aku Uneriva di framing. nanti malam aku lanjut lagi. Aku udah dapat poinnya. Nanti malam aku masuk ke roomnya Uni ya. Boleh nanti. Ya, Bang Cahaya, Kasih pertanyaan yang sulit, Cahaya. Iya, ada beberapa pertanyaan yang lebih sulit. Cuma saya takutnya menyinggung. Makanya sebenarnya saya nyari room yang agak sepi. nggak ada, Tau nggak? bertanya nggak ada. Kami nggak akan tersinggung kalau misalkan melihatnya untuk bertanya. Kami Ya. tidak akan. Kalau yang di atas Bang nggak Cahaya bisa tersinggung nggak? penontonnya. Oh nggak bakal. Saya lebih menjaga perasaan orang gitu loh. Nggak, saya yang jamin. Nggak apa-apa. Kalau Kita misalkan kan abang diskusi. niatnya untuk bertanya, kami akan jawab. Nggak, Nah, Bang Cahaya, lebih ini enak sih. saya follow Bang Cahaya nggak bisa. Ini pakai akun privasi. Bisa di follow. Bisa udah follow. Nggak bisa ini. Kita Jadi begini, Bang Jul ya, Bang Jul. Iya, nggak bisa. Aku udah tes juga. Bang Jul, Uniripa ya. Kalau misalkan ada orang yang ingin belajar Islam ya, kita jangan naikin dulu yang lain. Jangan naikin dulu untuk apa? Bagus untuk itu, Dewa, orang bagus Kristen. itu. Nanti kalau Sepakat, misalkan sepakat. Bang Cahaya mau belajar Kristen, silakan naik di room Kristen. Nah, Bang Iya. Cahaya di itu. sini Yes. diberikan yang namanya akal, diberikan yang namanya pikiran untuk saling memilih. Memilih mana ajaran yang benar itu berdasarkan dari apa Setuju. yang tertulis dalam kitab suci.
itu pengen dewa itu seperti itu. Ya. Ya jadi Nah, kayak baik, Bang Cahaya, udah ada saya dua follow mungkin iya berbeda Injil, kalian boleh diskusi. Jadi pesan aku cuma gini, buat teman-teman yang Muslim semangat ya berdakwah ya, jaga kesehatan, sehat-sehat semua. Dan Ini buat yang privat beragama, ini akunnya. Iya, privat itu Cahaya. Aku juga nggak bisa. kok kalau misalkan kau nggak di privat, waduh banyak yang follow. Wow. Takutnya ada yang tersinggung kan, namanya makian kan kita nggak tahu. Iya, Bang nggak ada. senang Ya enggak. udah. Nanti lu lihat aja. Realitanya. Katakan Dewa Kasih saya pelan-pelan bertanya, aja. kasih saya bertanya. Nah, kedua kan udah ada teman-teman dari Kristen. Nah, ya semangat juga menyebarkan Injil kan tugasnya masing-masing lah ya. Aku sih nggak memihak kepada siapapun. Aku cuma dimanapun aku belajar, ya. Nah, doain lah dapat hidayah atau dapat apapun itu ya. Amin, Sehat ya Uni ya. Siap, Makasih ya, makasih dekku. Bang Ya. Toib, Cahaya tuh. Bang Toib, buka tema baru Bang Toib. ya. Ya, Bang Toib. Bang Julius. Bang Julius. Belum. Apa Pak Samuel? Yang mana ya tadi di follow? Bang Julius tadi sebentar. Baik. Mohon maaf, Silakan. minta waktu sebentar saya Boleh, bisa. boleh. Bang Ya, silakan Pak Samuel. Jul berisik, Julius, tadi Bang Julius mesin ketik kau bilang- Jul. Kau pakai ketik abad keberapa itu? bacalah kitab yang Apa? Nah, Pak Samuel, oke. keras, Pak. Saya kasih istilahnya Putus. Pak Samuel, itu Pak, Bapak ngerobot Pak. Bapak ngerobot Julius kau kalau lagi ngetik pakai mesin ketik zaman purba, tolong ke mute, berisik tahu. Sorry, bentar aja. Iya dia ini. Ya, Pak Sam, Halo. Pak Sam signalnya satu. Pak Sam signalnya belum diurapi. Bapak santai dulu, standby dulu. Kita serahkan dulu guru saya, dosen saya dulu. Pak Fleming ini mau bicara dia. Mana tahu setelah dia bicara kita mendapatkan hiburan. Pak Fleming, sabar Pak Samuel. Signal Anda masih merah. Kalau Samuel Ya. ngomong terhibur kita. Silakan Pak Samuel. Iya. Guru. Pak Guru Fleming, bahasa Pak roh kita. Fleming, Oh, iya. Pak Fleming. Ini dosen bahasa roh kita ya, iya. Dosen Kalau bahasa roh udah saya ini. bahas itu kan Saya aku pegang jadi saya. guru ya. Enggak, biar lu lihat. Iya. Ya. Cahaya, hiburan Cahaya, dengar Cahaya. Ini hiburan, senyum-senyum aja kita. Nggak Ayo, bisa, silakan Pak aku nggak Fleming. bisa, gini, aku nggak bisa belajar dari perbandingan begitu loh. Apa biar saya dapat. Jadi nggak Iya, keluar. iya. Bener nggak sih kan? Iya. Pak Cahaya, Iya, Pak iya, Cahaya. iya. Yang foto ya. Tolong di follow akun Dewa. Semua Dewa mana? pertanyaan Dewa Pak yang mana? Cahaya sudah saya catat. Insya Allah bisa Dewa babat semua pertanyaan Bang Cahaya. Berdasarkan iya, logika mantap, dan mantap. berdasarkan Nah, itu. dari kitab. Iya, kalau aku Ya. belajar dari dua narasumber sekaligus ya nggak kena. Oke, siap. Baik. Pak Cahaya. Iya, Tolong silakan. akunnya, Dewa yang mana, Dewa? akunnya jangan di privat. Akunnya. Mahadewa. Itu maha, Maha. Yes. Oh iya, aku tetap privat bang, tapi aku udah follow ya bang itu ya. Bentar, Kalau coba mau lihat dulu ya. belajar bahasa roh, di follow Pak Fleming Cahaya. Nggak Iya, bisa semuanya aku privat ini. follow. Privat nggak bisa privat. Udah Kita nggak aku bisa- follow, udah Ya, follow. dia udah follow, tapi kamu udah follow kami, tapi kami nggak bisa follow Iya, balik. habis turun aku terima dong, nggak bisa langsung Iya, terima. iya. Iya, dia harus turun dulu. Oke. Ya, aku baik, minta baik. aku ucapin terima kasih ya teman-teman yang lainnya semua ya. Oke, makasih. Semoga mendapatkan hidayah cahaya. Amin. Ya, sehat selalu Cahaya. Sehat saja nih. Sama-sama Dek, sehat-sehat juga. Bahagia Selamat selalu, belajar. dadah. Amin. Oke, saatnya Ya, kita silakan. Kalau Bahasa kalau roh. begini, Masih belum Pak Sam. Pak Sam, sepertinya Bapak kalau beli handphone sama kartunya besok towernya juga beli Pak. Susah ini Pak, bisa dibawa-bawa Pak towernya Pak nanti. Oke Pak Fleming, injili kami Pak. Kalau nggak ada tower Jangan pakai Pak Fleming ngajarin kita aja. Dia tuh dosen bahasa roh. Silakan Pak Fleming. Dia kan bahasa roh. Saya nggak enak ngomong, takutnya nanti dikeluarin si Julius ini, kan ini suka ngeluarin saya. Jadi Enggak, saya nanti diam kalau aja lah. Julius ngeluarin Ada Unirifa. saya kutuk dia. Enggak ada saya di sini. Si Julius nggak berani ngeluarin Pak Fleming. Bapak tuh dosen saya. sesuai namanya, framing aja. kan kalau keluar anak Pak Fleming. Ngomong nggak pernah benar. Jadi begini, Masuknya harus keluar di mana-mana juga. jadi Boleh, begini, gimana, logika itu punya manusia. Asik nih, asik nih. Apa arti logika Pak Framing? Apa hakikatnya logika? Logika itu sudah bagian dari apa yang dipahami dari sebuah dogma. Tapi intelektual atau pemikiran itu harus berkembang.
Kalau Kan kalian gue juga bilang apa? Dosen dia ini, dosen. Dewa lo jangan ketawa mulu lo Dewa lo. Udah lama gua nggak ketemu. Apa itu berkembang, Pak? Pak Framing, apa itu berkembang? Apakah itu dari kecil jadi besar? Kayak Bang Dewa selalu menjelaskan? Dengar dulu. Dia ngomong 3 kata saja sudah berhikmah kita di sini semua. Bayangkan kalau dia ngomong 2 jam. Lanjut Pak Framing, dosenku lanjut. Kalau secara filosofi, sumber dari yang tidak kelihatan itu memang susah merealisasikannya. Tapi sebenarnya perkembangan dari yang tidak kelihatan itu harus kita lihat wujudnya, nuzul untuk kita bisa pahami. Kan aku bilang kan, apa yang dia omongkan itu penuh hikmah. Ngerti kan kalian kan? Ya, Akhirnya aku tahu apa yang dimaksud di Alkitab Dan dengan level kepenuhan dia, roh. level dia. Nah, inilah yang lagi kepenuhan roh kalau menjelaskan. Lanjut Pak Framing. Ini bentar, ini yang dipaparkan Pak Framing dapat disimpulkan bahwa memang benar-benar Yesus itu manusia. Mantap Pak Framing. Lanjut. Gue demen nih kalau ada alif. Demen banget kalau ada alif. Jadi Saya kesemak. jadi Ada Pak Framing, aku suka, hidupku berwarna tahu. Lanjutkan dosenku. Hajar mereka ini, Ustadz Ali, Bang Dewa, Bang Al, Suji Luis. Hajar dosen. Lanjut dosen. ini Riva ini berlebihan. Pak Framing, ini terakhir saya lihat kemarin ya Pak Framing ya. Ya. Ini ular makan tikus Pak Framing. Terakhir itu saya lihat. enggak Bang Dewa, ketu Bang Dewa. Jadi Aduh, Pak Framing bising banget sih. Pak, bisa nggak sih Bapak cari pojok-pojokan dulu, duduk, kita ngobrol enak. Janganlah kayak gitu. Sakit Saya kuping kita nih. saya lagi di penjara nih, lagi memberitakan Injil. Oh, sama kayak Paulus. Nah, jadi memang logika yang terbangun adalah menjadi dogma antara yang tidak berwujud dengan yang berwujud. Inilah yang sering kita jadi terpecah dalam pemahaman yang sulit bisa saling menerima antara satu dengan lain. Itu saja mungkin ceramah dari Ustadz Framing. Silakan lanjut Nah yang kan, lain. dah aku bilang kalau dia ngomong itu semua kita paham langsung. Kita semua langsung ngerti gitu loh. Nah, itulah kenapa saya bilang dia itu dosen saya dalam bahasa roh. Karena yang dia sampaikan tadi itu adalah bahasa roh, salah satu contoh. Lanjut yang lain, tolong terjemahkan Bang Dewa. Bang Dewa yang biasa menerjemahkan bahasa rohnya Pak Framing. Silakan. Pak Framing, lain kali kalau misalkan toh mau berbicara, Pak Framing itu pejamkan mata Pak Framing, ya kan? Berdoa dulu kepada Tuhan. Jangan lupa kencangkan celana dalam Pak Framing. Terus ketuk rumah tetangga buat minta cemilan, baru Pak Framing bicara. Gitu. Dewa sendiri nggak tahu nih arahnya kemana ini. Loh. Mas, biasanya yang tahu tuh cuman teman satu-satunya tuh yang paling akrab, Ustadz Alip. Ustadz Alip tahu tuh. Tolong terjemahkan Ustadz Alip. Oh, tahu Julius. Oke. Inilah bentuk kepenuhan itu ya. Jadi kalau teman-teman membaca Alkitab itu kan banyak tuh orang-orang yang tiba-tiba kepenuhan dan orang-orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan itu jadi kebingungan. Nah, inilah yang sedang terjadi sebenarnya. Kita kebingungan ya karena kita nggak ngerti. Inilah yang disebut dengan kepenuhan roh dan berbahasa roh. Nah, ini bahasa roh. Bahasa roh sebenarnya seperti ini, bukan sandal lama sandal baru. Nah, inilah bahasa roh itu karena nggak dimengerti oleh para pendengar. Bahkan mungkin dari temannya sendiri kita tanya dulu ada Bang Moy, ya Shalom dan Pak Samuel. Ngerti nggak yang dibilang Pak Framing, Pak Samuel? Bahasa roh itu harus ada yang menerjemahkan. Ya itulah kita minta Pak Samuel terjemahkan bahasa rohnya Pak Framing. Saya nggak ada karunia itu. Saya nggak diberi. Ya, Pak Samuel juga angkat tangan ya, nggak ngerti apa yang dibilang Aku Pak suka Framing. Pak Samuel nih. Aku suka Pak Samuel nih. Ini orang-orang hebat nih. Ya, jadi teman-teman yang di bawah ya, 3 orang ini adalah orang-orang hebat ya. Saya katakan kenapa mereka orang-orang hebat. Pak Framing ini kurang lebih telah menghibur teman-teman yang selama ini Ayan, Sawan dengan menonton Pak Framing sembuh. Kemudian Woi adalah sahabat kita, teman kita. Ketika kalian gundah gulana, hutang menumpuk, mendengarkan Woi berbicara, kalian terhibur. Pak Samuel dengan syahdu perkataannya, ketika kita habis berantem dengan suami istri, dengar Pak Samuel, kita terhibur. Maka kita berterima kasihlah kepada mereka bertiga. Maka saya sangat mencintai mereka bertiga ya, dalam makna cinta senegara NKRI gitu ya.
Ayo dilanjut. Oke, Pak kenapa Samuel mungkin Samuel tadi ingin ngomong. ya Pak Samuel ngomong sendiri aja karena Pak Samuel nggak ngerti juga apa yang Pak Framing sampaikan. Ya Itu mungkin Pak Samuel aja. harus ada karunia, harus ada yang menerjemahkan, mentranslate. Udah Pak Samuel tadi ngomong apa tadi? Pak Samuel katanya mau bertanya. Silakan Pak Iya, Samuel, itu tadi mau nanya apa? bahasa roh itu harus ada yang menerjemahkan. Ya, Karena oke. beda dengan murid-murid Yesus waktu itu dengan lidah api. Jadi murid-murid Yesus itu pakai bahasa Ibrani, tetapi yang di situ orang dari Yunani, orang dari Aramaik, orang dari negara-negara lain itu bisa paham dengan cara mendengar di bahasa mereka masing-masing. Itulah karunia bahasa roh, bahasa lidah. Kalau bahasa-bahasa roh sekarang ini saya nggak jamin. Kalau yang sekarang saya nggak jamin. Karena apa? Iya, Karena iya. harus ada yang menerjemahkan supaya jemaat paham. Kalau itu KW nggak gitu, super atau KW keberapa nih Pak Samuel? Bang Jul, ini Pak. Ya. Dewa turun dulu ya. Ya. Jangan. Siap. Peringatan. Sini aja Kuota dulu sisa Bang Deo. 200 MB. Oh alah. Waduh, Kuota sisa Oh, alah. 200 Bang Deo, MB. peringatan Bentar, lagi? isi kuota dulu bentar ya. Enggak, ini Ya, kuota makasih katanya, semuanya. bukan Iya, iya, peringatan akun. Iya. Pak Samuel, Ya. kalau gitu yang sekarang ini udah KW keberapa menurut Pak Samuel? KW super, KW 1, KW 2, KW 3 atau KW berapa nih? Saya nggak bisa jawab generalisir gitu. Cuma kalau bahasa harus untuk membangun diri pribadi secara pribadi, mereka di dalam kamar yang ngomong sendiri, ngerti sendiri gitu. Tetapi ya. kalau di depan umum, di depan jemaat itu harus ada yang menerjemahkan supaya apa? Supaya tidak dianggap itu roh apa gitu loh. Paham ya? Oke, Harus siap. ada yang menerjemahkan. Iya, nggak boleh Ya. sembarang. Oke, silakan Pak Samuel. Ada yang mau ditanyakan Silakan. lagi Pak Samuel? Iya, saya tadi mau nanya jadi lupa deh gara-gara ketawa. Tentang ini. Pak Samuel tadi mau tanya tentang takdir Tuhan. Tadi kita kan bahas tentang takdir Tuhan, kebaikan dan kebenaran. Di mana? Mungkin mana atau mengingatkan mungkin kita bahas itu soalnya tadi. Ya, Pak Samuel mungkin bisa diingatkan mungkin yang kita bahas tadi takdir Tuhan, kebaikan dan takdir. kebenaran Tuhan. Gitu. Takdir bisa Apa? dirubah kok. Kalau takdir bagi saya kan itu kan hukuman dari masa lalu kita. Masa lalu mungkin perbuatan kita, perbuatan orang tua kita, sehingga kutukan kepada kita jatuh. Itu kan seperti Daud juga kan, kutukan kepada anaknya pada mati semua gara-gara dia berzina. Daud kan mati semua anaknya. Gara-gara ngambil bini orang, ya kan? Bisa gitu. Ya, Kasihan jadi anak gini. Pak Samuel ini jujur ya, dia itu sudah mengetahui bahwa memang Tuhannya teman-teman Kristen itu ketika orang tuanya berzina memang yang dihukum anaknya. Betul ya Pak Samuel ya? Itu seperti Raja Daud. Raja Daud Iya, seperti betul. gitu. Jadi pada saat dia berzina, anak-anaknya mati semua. Iya, Itu bukan semua bener Pak, kan? tidak semua. Iya, Yonatan dengan sorry. Salomo kan nggak mati. Salomo Anak kan dari hasil. dari istri dari Batseba, istrinya Ya, Uria. iya, maksudnya kan pertanyaan kan Bapak mau mengatakan bahwa Daud itu ketika dia berzina anaknya mati semua, tidak Pak? Yang mati itu anak hasil zinanya saja, sementara anaknya yang lain Absalom, Salomo, Yonatan sempat hidup, walaupun pada akhirnya kan memang mereka semua mati. Itu memang tokoh-tokoh Alkitab kan mati semua. Maksud Iya. saya begini Pak. Menurut saya itu begini, ketika Anda mengatakan bahwa seorang bapak yang berzina maka anaknya menanggung hukumannya, menurut Anda itu Tuhan adil tidak seperti itu? Ya kalau kita pikir secara logika seharusnya hukuman itu pribadi lepas pribadi ya. Cuma kalau kita ngikutin cara Yahudi bahwa Tuhan marah, Yetupape marah akan membalas sampai keturunan ke-7, kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Itu kan Nah, terima kasih. Inilah kenapa saya suka dengan Pak Samuel, teman-teman. Dia menjawab itu sesuai naturnya, secara logika itu tidak masuk. Tapi secara dogma mau diapakan lagi? Tuhannya Bani Israel itu memang menghukum keturunan ketika orang tuanya bersalah. Dan ini memang dalilnya ada, teman-teman. Contoh, ketika Nuh sedang membuat anggur, lalu dia minum dan kemaluannya kelihatan, ada dua anaknya yang melihat. Kalau nggak salah tuh yang Sam yang melihat ya. Maka Nuh mengutuk anaknya Sam, bukan Samnya. Yang melihat adalah si Sam, yang dikutuk Kanan, anaknya Sam. Nah, ternyata itu dibenarkan oleh Tuhan. Arum, diam Rum. Nah, itu dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, ketika Daud melakukan hubungan skide papap yang tidak sesuai dengan perintah yang Tuhan. dikutuk Hem. Oh, Hem Hem, yang dikutuk. Kanan. Oh ya, anaknya Hem, Kanan.
Yang dikutuk Iya, anak kanan, Hem. bukan Hemnya. Jadi Iya, anaknya. artinya ketika Daud melakukan skidi papap yang tidak diizinkan oleh Tuhan, tapi yang dihukum adalah anak hasil jinanya. Di sini kalau kita berpikir secara logika, ini anak dilahirkan hanya untuk ditulahi oleh Tuhan selama seminggu kemudian mati menyebut ajal. Pertama, anak ini secara kehormatan dia sudah tidak punya, dia adalah anak hasil jinoi. Bayangkan kalian, sudahlah lahir dari hasil perjinahan, kemudian ditulah oleh Tuhan selama seminggu, kemudian mati dan tidak tahu apakah dia masuk surga atau neraka. Karena dia belum diselamatkan atas nama Yesus. Maksudnya begini, Pak Samuel itu luar biasa, dia jujur ketika beliau mengatakan secara logika ini tidak masuk, tetapi justru secara dogma masuk. Maka kalau seandainya dalam saya berpikir itu, ya saya mengatakan kebenaran itu tidak tertolak oleh akal dan tidak tertolak oleh hati. Tapi ternyata kebenaran Pak Samuel tertolak oleh logika, di mana Tuhan menghukum orang yang tidak bersalah untuk menghukum orang yang bersalah. Sementara yang bersalahnya bagaimana? Mari kita cross check Daud. Daud yang mengambil bini orang itu betul-betul jadi bini dia loh. Betseba itu betul-betul kemudian menjadi istrinya. Dan Tuhan Sengaja tidak ngambil, marah. Bu. Suaminya Ya. dibunuh secara Ya, tidak langsung. betul. Kita semua tahu cerita itu Pak Samuel. Kita tahu itu semua. Maksudnya begini Pak. Kalau Bapak mengambil istri tetangga Pak, RT akan marah kepada Anda. Cara RT marah tidak membiarkan Anda lama-lama menikahi istri tetangga. Anda akan dipisahkan dengan istri tetangga. Itu RT yang benar. Kenapa? Dengan membiarkan Anda menikahi istri tetangga, berarti akhirnya kesalahan Anda itu dibolehkan. Tuhan dalam perjanjian lama begitu. Ketika dia marah, istri Uria diambil, tapi setelah itu dia tidak marah. Buktinya apa? Ketika Daud dengan Salomo memiliki anak yang bernama Salomo, ketika Daud dengan Betseba memiliki anak bernama Salomo, justru Tuhan suka dengan Salomo. Mbak, kalau mau menceritakan sesuatu pakai datanya. Oh ya, saya pakai data dong. Astagfirullah. Saya Itu data- pikir teman-teman data Kristen valid ini itu. baca data Betul, valid data- tuh. Pak Samuel aja bilang data valid. Valid itu Samuel yang bilang valid. Ini baru masuk nggak ngerti. Ini nggak pernah baca Alkitab nih. Aduh, baca Bible dong. Gini, Saya gini. loh. Gini, Enggak apa-apa. Saya Biar kasih mereka- kamu kata data. Yang paham Alkitab itu banyak, tapi Iya, yang ya udah. ingin mengetahui juga banyak yang di bawah juga. Oke, enggak, terima kasih mengingatkan. Saya kasih kamu data ya. Oke. Tapi aku Saya mau nanya nih, boleh nggak Uni Rifa? Kenapa Boleh. ya yang dikutuk tuh Kanaan di antara sekian banyak anak Hem? Kan Kenapa saya anak sudah keempatnya yang dikutuk? bilang, memang Pak Samuel Random sudah juga. akui secara logika tidak masuk, tapi secara dogma Kan gitu. anaknya banyak. Kenapa yang nomor 4 gitu? Kenapa nggak nomor 1, nomor 2? Kalau bukan anak ya cuman semua. itu, ini banyak yang mau diungkap. Kok bukan cuman itu, ini banyak akan kita ungkap. Ada sekolah yang Rencana menuliskan Tuhan sebuah itu buku. akan indah pada waktunya. Di mana indahnya? Tidak ada keindahan bagi anaknya. Ini kita bahas dulu ya. Dia minta dalil tadi. Oke. Yang nggak jadi korban indah, yang jadi korban Iya. yang sedih. Yang indahnya Daud, iya, habis dia berzina dengan istri orang, dia indah hidupnya ya. Nih kita lihat ya. Kamu baca 2 Samuel pasal 11 nomor 6. Ya, nih saya kasih tahu kamu dalilnya. Saya pikir kamu orang Kristen baca Bible loh. Ternyata kamu ndak baca loh. Sayang sekali. Kamu baca konteksnya dalam 2 Samuel pasal 11, Daud dan Betseba. Ya. Jadi ini cerita bagaimana dalam kitab kamu diceritakan tentang Daud yang mengintip Betseba sedang mandi. Nih. 2 ya, di ayat keduanya. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh seorang perempuan sedang mandi. Nah, dikintip kan perempuan mandi kan? Nah, perempuan itu sangatlah elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Artinya betul, Daud mencuri bini orang. Apa udah nggak ada? Bentar Pak Samuel, di mute dulu. Pak Samuel, kita bacakan dulu dalil untuk teman kita Kristen yang bertanda salib ini ya. Sorry, ya. Iya, iya.
Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur ya. Ini yang namanya skidi papap ya. Dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Tahu siapa Uria? Suami dari Betseba. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud. Demikian Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu. Bayangkan saudara, Uria adalah orang yang berkorban demi kenyenyakan tidurnya Daud. Bahkan dia tidak sentuh istrinya demi Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, kebaikan Uria itu teman-teman, saudara-saudara, dibalas Daud dengan air tuba. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Lama loh coy, aku bacain ayat inilah. Gak apa-apa, keren Uni. Oke. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab. Kasih minum Uni dulu. Minum dulu aku. Dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu, demikian tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Bayangkan, Uria tidak makan dan minum dan tidak tidur dengan istrinya demi kenyenyakan tidurnya Daud. Tapi apa yang Daud lakukan, saudaraku? Dia mengirimi Uria ke depan pintu gerbang kematian untuk mengambil istrinya. Kasihan Uria. Ini tidak bisa aku bayangkan. Sedih Bu nak, ibu baca Bible. Lalu kemudian teman-teman, Daud yang begitu nista menurut pandangan Biblos, ternyata setelah dia melahirkan anak hasil zina bersama Betseba, Daud tidak dihukum Tuhan. Yang dihukum justru anak hasil zinanya. Apa sih ibu lagi baca Bible dulu nak? Iya bos. Itu menyedihkan banget. Kemudian yang paling parah daripada itu adalah masa ketika anaknya masih hidup ditulah selama seminggu Daud berdoa dan sujud berpuasa untuk keselamatan anaknya. Tuhan tidak mau dengarkan. Tapi setelah anak itu mati, Daud seolah tidak merasakan terjadi apa-apa teman-teman. Dia standby saja dan meniduri istrinya, kemudian melahirkan anak bernama Salomo. Dan kemudian Tuhan berkenan terhadap anak itu. Apa maksud Tuhan begini, saudara-saudara? Jadi seperti yang kemarin kita ulas Bu Mirifa, bahwa eksistensi daripada Tuhan Israel masa lampau itu patriarki banget ya, masculinity. Jadi masculinity patriarki banget, begitu loh. Patriarki banget, perempuan gak ada harganya. Bahkan Pak Samuel dan teman Kristen dan Pak Preming dan semuanya yang ada di sini, bahkan terlihat sekali patriarkinya adalah ketika Daud yang berdosa. Apa kata Tuhan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11? Karena engkau telah melakukannya secara sembunyi-sembunyi, maka aku akan mengambil istrimu. Tunggu. Kasih ayat dulu. Berapa tadi? Lupa aku tuh. 2 Samuel pasal 12 ayat 11, saudara-saudara. Kok pakai mesin ketik zaman purba kau jual berisik kali. Udah. Salah. 2 Samuel berapa? Oh iya. 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Saya bacakan ya.
Oke, nggak, kasih lihat. Beginilah. Jangan dibacain kasih aja, lihat, dikasih lihat. Biar penonton baca. Biar penonton yang baca. Kita nih mengedukasi kok. Boleh nggak Oh. aku minta apa satu kali Oh. aja? Kalau mau baca coba langsung dari 2 Samuel 1. Janjian lama itu nggak ada kata piatuk, adanya kata yatim terus dari dulu, dari Boleh nggak? pertama sampai Boleh akhir. nggak? Minta tolong. Iya. Yang mau baca dari pasal 1 sampai pasal Boleh, yang boleh. terakhir. Ya Allah, sayang Adinda. Tadi Uni sudah baca dari awal itu, Dekku. Uni tuh bacanya dari awal satu perikop loh, sayang. Masa nggak terima? Baca dari sejarahnya dari Kasihan loh, orang udah capek baca dari tadi tuh. Ya Allah, Pak ini Samuel loh, udah adekku. akui tadi. wafat. Ya, Nggak, dia gini, nggak pernah ada Dekku. yatim, dia ada piatu. Dek, Saya Jul, harus Jul, gini. jujur. Izin. Saya harus jujur. Kalau mau baca Harus jujur saya harus. baca sepenggal-sepenggal atau cuma satu pasal aja. Ya Allah, Dengar ya tuh, dengar Rahmanul Karim. kejujuran Pak Samuel dulu. Silakan 2 Pak Samuel. Samuel 1 ayat 2 Samuel pasal Saya 1. Alkitabiah, Pak. Kalau Alkitab bilang itu ya itu, Pak, nggak boleh saya ubah. Ya iya, nggak boleh dirubah. Nggak, izinkan saya dulu dengan Adinda saya ini yang bertanda salib ini begini. Iya. Kalau tadi Adinda suruh Uni baca satu perikop, bahkan Uni bacakan perikopnya. Di mana itu Uni bacakan konteksnya Daud dengan Batseba. Uni bacakan dari ayat kedua memang, karena di ayat pertama itu kan tidak ini sampai di ayat di pas periode Daud. Nah, yang Adinda minta ini di 2 Samuel pasal 12 ayat 11, maksudnya dari 1. Oke, Uni bacakan dari 1. Boleh ya? Tapi dengan catatan, setelah Uni bacakan dari perikopnya, tolong dijelaskan nanti bagaimana cara memahaminya, boleh? Ini yang namanya diskusi. Boleh. Siap. Iya, santai. Nah, ini baru kita suka. Kita diskusi sedewasa saja. Walaupun terkadang Uni lupa kedewasaan itu ya. Oke. Uni bacakan, baiklah saudara-saudara, dengarkan saudara-saudaraku. 2 Samuel pasal 12 ayat 1. Ya. Pada zaman Kita dulu. serius nih. Nggak usah pakai gitu, Jul. Ini serius kita. Ya. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Perikop 2 Samuel 12 ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya. Bersama-sama dengan anak-anaknya makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasukkan untuk dimasaknya, untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Itu dasar pelit dia memang. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Wow, Daud ternyata bijaksana. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan halnya itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, Daud. Ternyata Daud menceritakan dirinya sendiri. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan, nah dengar saudara, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ternyata selama ini Daud dimanjakan Tuhan. Tuhan yang telah memberikan isi rumah Tuhan Daud kepada Daud. Istri-istri orang diberikan kepada Daud. Tapi makanya Tuhan mengambil istri-istri Daud. Ternyata wajar ini terjadi, karena ternyata istri-istri Daud itu adalah istri orang yang diambil Tuhan untuk Daud. Jadi kalian bacalah ayat ini ya. Luar biasa hikmahnya, sangat-sangat luar biasa. Nah, dan seandainya itu belum cukup, kata Tuhan, sangat luar biasa sayang Tuhan kepada Daud. Tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Bahkan Tuhan akan tambahkan, saudara-saudara. Siapa Daud ini sebenarnya, saudara-saudara? Ternyata dia akan menjadi nenek moyangnya Yesus Christ. Wajarlah seperti itu kiranya, saudara-saudara. Kita lanjut di ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan